Kemudian yang ketiga, nama-nama yang diharamkan atau dimakruhkan. Ya. Para ulama telah ijma sepakat tentang haramnya setiap nama yang disembah selain Allah. Seperti Abdul Masih, hamba Al-Masih. Enggak boleh. Abdul Ali, hamba Ali. Ini orang-orang Syiah banyak menamakan anaknya seperti ini. Abdul Hasan, Abdul Husain, enggak boleh. Abdul Rasul, Abdul Nabi, itu enggak boleh. Ya, nama-nama. Dan lain-lain dari nama-nama yang disembah selain dari Allah, seperti matahari atau berhala atau manusia dan lain-lain yang disekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Ya. Kedua, memberi nama dengan nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, enggak boleh. Ar-Rahim, Al-Khaliq, enggak boleh orang namanya Al-Khaliq. Harusnya Abdul Khaliq. Ya, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ya. Yang ketiga, memberi nama dengan nama-nama berhala yang disembah selain dari Allah, seperti Lata, Uzza. Kalau di Indonesia nama-nama berhala seperti Wisnu dan lain-lain. Memberi nama dengan nama-nama berhala, dewa, berhala, dewi. Dewi berhala bukan? Berhala. Berhala tidak? Berhala yang disembah orang. Dewa, dewi. Itu cerita khayal, khurafat mereka dari dewa-dewi itu. Ya. Kemudian apa lagi? Wisnu, Sri, Dewi Sri namanya. Sri berhala, berhala itu. Sahih. Banyak tuh akhwat yang namanya Sri. Lihat saja di kamus Indonesia mana yang berhala-berhala, banyak. Nama Budi. Budi adalah Buddhis, orang-orang Buddha. Seperti agamanya Buddha, orangnya dikatakan Budi. Seperti agamanya Islam, orangnya Muslim. Kalau namanya Muslim kan cakep. Namanya siapa? Muslim. Namanya siapa? Mukmin. Ya kan? Muslim. Banyaklah kaum muslimin namanya Muslim. Iya kan? Muslim. Nama. Ini agamanya Buddha, orangnya, penganutnya dinamakan Budi. Kalau tepat ini keterangan dari sebagian ahli seperti ini, maka tidak boleh memberi nama dengan nama Budi. Ada yang mengatakan ini maksudnya budi pekerti. Lalu sebagian ahli bahasa, ada saya di situ, menjawab, kalau maksudnya budi pekerti, maka tidak boleh dalam bahasa Indonesia budi saja, harus disertai dengan kalimat pekerti. Budi pekerti. Ketawa. Selidikilah. Itu saya lihat dialog itu. Saya melemparkan masalah, terjadi debat. Ya, ini yang saya katakan, dia bilang benar. Apa kata? Itu betul. Karena budi itu maksudnya orang penganut Buddha. Bukan budi pekerti, karena dalam bahasa Indonesia harus disertai budi pekerti. Gak ada pekerti sendiri, budi sendiri, tidak. Tapi budi pekerti. Kalau budi berinisiatif, berarti Buddhis, orang penyembah Buddha. Kalau benar penelitian itu, maka haram memberi nama Budi. Coba diteliti. Budiman, lain. Budiman bagus. Budi ada mannya. Berarti orang yang dermawan. Sama tadi budi pekerti, orang yang akhlak karimah. Ini kan menyendiri. Bingung antum. Bingung. Ya.
Halaman 166 bagian yang kedua, nama-nama yang tidak disukai, yang patut ditinggalkan atau diganti dengan yang lain. Satu, memberi nama dengan nama-nama yang artinya menunjukkan kepada doa dan maksiat. Namanya zalim. Ada orang nama zalim? Ada. Zalim. Ya. Memberi nama dengan nama-nama hewan, ya. Memberi nama dengan nama-nama yang merangsang, memberi nama dengan nama-nama Firaun dan orang-orang yang sombong seperti Firaun, Qarun, Haman. Memberi nama dengan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil. Enggak boleh beri nama Jibril, enggak boleh. Enggak boleh Jibril, enggak boleh. Enggak ada sahabat namanya. Itu orang-orang Kristen yang sering menamakan anak-anak mereka dengan Jibril. Banyak. Ya. Orang-orang Yahudi menamakan anak-anak mereka dengan Mikail. Karena mereka, orang-orang Yahudi membenci Jibril, mencintai Mikail. Maka Mikail itu dari Mikail. Orang Kristen mencintai Jibril. Karena itu banyak yang namanya Jibril. Orang Islam ikut-ikutan, dinamain juga anaknya Jibril. Padahal ini menyalahi sunnah. Israfil dan lain-lain. Kecuali nama satu malaikat namanya Malik. Boleh, karena banyak sahabat yang bernama Malik. Bahkan ada imam namanya Al-Imam Malik. Boleh. Memberi nama dengan nama-nama surat Al-Quran. Ya, seperti Yasin. Pak Yasin banyak. Itu nama yang tidak disukai, bukan haram. Tapi makruh, tidak disukai. Harap diganti dengan yang lebih, dengan yang baik. Karena ini tidak baik. Hamim namanya. Furqan, namanya banyak Furqan. Ya? Dan lain-lain, itu kurang baik. Ketujuh, memberi nama yang dikaitkan dengan lafaz ad-din dan al-Islam. Namanya Syamsuddin, Nuruddin, Qamaruddin, Fakhruddin, Syarafuddin, Muhyiddin. Ini dahulu itu laqab, gelar yang diberikan orang kepada para ulama. Para ulama memberikan gelar kepada para ulama yang memang alim dan seterusnya. Sebagian dari ulama itu tidak mau. Sampai kepada orang-orang asing di negeri kita, maka dijadikan itu sebagai nama. Bukan tadinya gelar dalam Islam itu. Itu pun para ulama tidak mau. Al-Imam An-Nawawi digelari Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Dia tidak suka orang menggelari demikian karena membawa nama din itu sangat besar sekali. Akhirnya di kemudian hari Muhyiddin dijadikan sebagai nama, bukan gelar lagi. Ini lebih salah lagi. Harus diganti. Syamsuddin, matahari agama. Ini selain juga tidak tepat. Karena matahari sifatnya membakar. Nuruddin jadi nama. Syafruddin, Syarafuddin, itu gelar. Abdullah bin Taimiyah Syarafuddin, yakni adiknya Ibnu Taimiyah, Syarafuddin Abdullah bin Taimiyah. Ya, Zainuddin Abdurrahman bin Taimiyah, adiknya lagi. Gelarannya Zainuddin. Zainuddin itu gelaran perhiasan agama. Syarafuddin kemuliaan agama. Nah, ini tidak baik memberi nama dengan membawa ad-din. Biasanya dari orang-orang asing, bukan dari orang-orang Arab. Yang menakjubkan saya, Syekh Albani, namanya Muhammad Nasiruddin. Dia sendiri mengatakan di kitabnya, nama saya Nasiruddin tidak bagus. Kayak itu dia kan orang asing, orang Albania. Harusnya Muhammad saja. Maka itu para ulama mengambil Syekh Nasir saja. Tidak disandarkan kepada din. Nasiruddin tidak bagus. Dia sendiri mengatakan demikian. Tidak boleh membawa nama din. Karena demikian besarnya.
Saifur Rahman, pedang Ar-Rahman, Saifullah, nama Saifullah. Ya Allah, luar biasa. Ini Saifullah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Saifullah. Tidak boleh orang dinamakan dengan nama Saifullah. Kata Nabi Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah. Salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Bukan nama, karena itu tidak ada seorang pun sahabat yang menamakan anaknya Saifullah. Wajib diganti. Yang berkaitan dengan agama. Ya. Mensucikan diri juga tidak boleh. Banyak wanita-wanita pada zaman Nabi SAW namanya mensucikan diri, seperti Barrah. Barrah suci artinya. Maka kata Nabi, la tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan diri-diri kamu. Namakan dia Zainab. Ya. Kemudian nama-nama yang memang tidak enak atau tidak bagus. Lihat halaman 168. Nahana Rasulullah SAW an nusammiya raqiqana bi arba'ati asma, Aflah wa Rabah wa Yasar wa Nafi'. Dari Samurah bin Jundub, ia berkata Rasulullah SAW telah melarang kami memberi nama kepada budak-budak kami dengan 4 buah nama. Aflah artinya yang menang, Rabah artinya yang beruntung, Yasar artinya yang mudah, Nafi artinya yang bermanfaat. Ya, ini nama-nama yang kurang baik. Dapat dikiaskan misalnya Mubarak, itu juga kurang baik. Ya. Karena apa? Karena kalau itu dipanggil, ada Nafi, misalnya ada orang datang mencari namanya Nafi. Ada Nafi di rumah, dijawab tidak ada Nafi. Itu maknanya tidak ada manfaat. Kan begitu. Nabi nggak suka itu. Ada orang namanya Khair, panggil, Nabi nggak suka. Ketika orang ditanya ada Khair tidak? Kebetulan si Khair lagi pergi. Lalu dikatakan nggak ada Khair. Ah, ini tidak suka Nabi mendengar nama yang seperti itu. Ya, karena menafikan satu kebaikan. Ini makruh, tidak disukai. Ya, saya jelaskan dengan panjang lebar. Dan nama-nama yang diberikan oleh Nabi itu bagus-bagus. Lihat halaman 172. Ada seorang perempuan namanya Asiyah. Asiyah artinya perempuan maksiat. Asiyah, bukan Asia dengan sin, dengan sod. Asiyah. Ya. Lalu Nabi SAW katakan anti jamilah, namamu jamilah, diganti. Jamilah artinya apa? Cantik. Singkat, padat, artinya sangat bagus sekali. Jamilah. Ada lagi orang namanya Asram. Asram artinya adalah yang terpotong. Ya. Lalu Nabi SAW memberi nama engkau Zur'ah, artinya yang tumbuh, jangan yang dipotong. Ya. Ada lagi orang namanya Hazan, kata Nabi anta Sahal, engkau namanya Sahal. Lalu orang itu mengatakan la ughayyiru isman sammanihi abi, saya tidak akan merubah nama yang bapakku telah berikan. Maka kata anaknya Sa'id bin Musayyab, ma zalat al-huzunata fina ba'du, senantiasa al-huzunah, kekerasan dan kekasaran ada pada akhlak kami. Dan begitulah seterusnya. Ada orang namanya Barrah diganti dengan Zainab. Lihat halaman 176 dan seterusnya. Banyak sekali wanita-wanita yang dinamakan dengan Zainab.
Ya, ada lagi namanya Barra diganti Juwairiyah. Ya. Ada lagi namanya Zaham diganti dengan Bashir karena Zaham dengan ha mim Zaham artinya sempit. Maka diganti oleh Nabi Bashir, artinya yang memberi kabar gembira. Bashir. Ya, Bashir. Banyak sekali. Ya, karena nama itu, lisan itu bisa mewakilkan bala. Abu Bakar As-Siddiq, lihat bait-bait syair Abu Bakar As-Siddiq halaman 182. Ihdzar lisanak an taqula fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiq. Peliharalah lidahmu dari mengucapkan sesuatu yang akibatnya engkau akan terkena bala dengan sebab ucapanmu tersebut. Karena sesungguhnya bala itu diwakilkan dengan mantik ucapan. Ucapannya jelek jadi jelek. Saya ambil contoh sebuah hadis yang sangat menakjubkan. Nabi SAW menjenguk seorang A'rabiyun yang sedang sakit. Nabi SAW apabila menjenguk orang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Sebagai penghapus dosa insyaallah, enggak apa-apa. Ini kan kalimat enggak apa-apa menumbuhkan semangat baru. Orang yang sedang sakit apa saja dikatakan enggak apa-apa insyaallah, baik. Oh, itu membesar hatinya. Kalau dikatakan, wah ini bahaya, kira-kira umurnya nggak sampai sebulan, besok mati. Ini para dokter harus belajar hadis. Nggak ada yang bisa memperbaiki manusia kecuali agama. Lihat, la ba'sa, nggak apa-apa, turun. Sakit ini penghapus dosa, nggak apa-apa. Itu kan orang dibilang, oh nggak apa-apa. Itu sudah senang bukan main. Apalagi dokter yang bilang, nggak apa-apa insya Allah, sehat. Walaupun dia tahu secara medis, mungkin parah, nggak apa-apa. Itu bisa berbalik. Karena bala diwakilkan dengan lisan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ihdzar lisanak. Ihdzar, hati-hati, pelihara lidahmu dari mengucapkan, maka engkau akan terkena bala dengan ucapan itu. Karena Allah mengikuti persangkaan hamba. Kalau hamba bersangka baik akan menjadi baik, kalau hamba bersangka buruk akan menjadi buruk. Lalu A'rabiyun itu dijenguk oleh Nabi SAW. Nabi katakan la ba'sa tahurun insyaallah. A'rabiyun itu enggak terima. Qala qulta tahurun, engkau anggap enggak apa-apa penghapus dosa? Kalla bal hiya humma tafuru atau tathuru ala syaikhin kabir tuziruhu al-qubur. Bahkan saya terkena demam yang tinggi. Saya seorang yang tua yang sebentar lagi akan menziarahi kubur, mati. Putus asa dia. Nabi kan katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Dia malah marah. Engkau katakan tahurun, padahal sakit yang menimpa saya humma, sakit panas, sakit demam yang mendidih, demam tinggi atas seorang tua renta, tuziruhul kubur, yang sebentar lagi akan mati. Apa kata Nabi SAW? Fana'am idzan, ya kalau begitu ya iya, mati orang itu, mati. Karena dia berprasangka buruk terhadap dirinya, diberikan semangat, tidak mau, gimana orang sakit saya parah, udah hampir mati, ya udah, pana'am idzan. Kalau memang begitu sangkanya, pana'am idzan, matilah A'rabiyun itu. Mati A'rabiyun itu. Luar biasa. Bagaimana lisan itu? Bagaimana Islam menumbuhkan pengharapan terus, optimis, dan bersangka baik kepada Rabbul Alamin. Ya, karena itu nama-nama yang baik-baik, sehingga dia menumbuhkan pengharapan. Dan Nabi SAW sangat
menyukainya. Ya, kemudian saya jelaskan tentang pemberian nama kepada anak adalah haknya bapak, bukan haknya ibu. Kemudian tentang kunyah Abu Fulan, Ummu Fulan, Abu Fulana, Ummu Fulana. Ya, ini Islami. Tetapi nama jangan hilang, kecuali memang kunyahnya telah ma'ruf. Sekarang kita ini pakai kunyah tidak ada nama, karena dia merasa tidak enak namanya nama Indonesia. Padahal kalau namanya nama Indonesia tidak terlarang selama itu tidak melanggar syarak. Selama tidak melanggar syarak, maka nama harus dicantumkan, tidak boleh. Sementara dengan kunyah lagi dalam ilmu hadis itu majhul. Gitu. Ya, kalau dia tidak diketahui dan perlu nama, ada kunyah siapa? Abu Fulan, Abu Fulana. Namanya siapa? Saya sering tanya nama. Siapa nih? Abu Fulan Ustaz. Enggak, nama antum siapa? Oh, namanya Tono. Wah, gitu. Namanya, jadi tahu. Iya kan? Tono namanya siapa lagi? Ya kan? Macam-macam nama. Nama. Saya tanya nama. Setelah itu baru kunyah. Antum punya nama atau tidak? Kan di KTP ada namanya, nggak mungkin pakai kunyah. Ya, nama penting diketahui. Kunyah lain lagi. Kunyah itu Islami. Ya. Nah, selesai pemberian nama, kemudian halaman kedua 194, pasal ke-21, nama-nama pilihan. Nama-nama pilihan, ada beberapa nama, sedikit sekali yang saya cantumkan di sini, karena selain keterbatasan pengetahuan, juga yakni para ulama telah menulis banyak sekali tentang permasalahan ini. Ya. Kemudian akikah, pasal yang ke-23. Akikah disyariatkan di dalam Islam. Itu penyembelihan hewan, kambing, tidak boleh yang lain. Untuk anak laki-laki 2 orang, kalau mempunyai kemampuan, kalau tidak boleh 1. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau mempunyai kemampuan. Kalau tidak mampu dan hanya sanggup memberi 1 ekor kambing, boleh. Untuk anak wanita perempuan 1 ekor kambing, disembelih pada hari ke-7, waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Adapun makan-makannya boleh pada hari ke-8. Sembelihnya sekarang, hari ke-7, kemudian dimasak, makan-makannya undang orang besok, tidak jadi masalah. Kan penyembelihannya, bukan makan-makannya. Saya terangkan dengan lengkap di sini. Dan hukumnya menurut umumnya para ulama sunnah muakkadah. Mengambil dalil keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengakikahkan anaknya, yaitu Ibrahim. Ketika anaknya lahir Ibrahim, tidak ada satupun keterangan bahwa beliau mengakikahkan anaknya. Demikian juga Abu Musa tidak mengakikahkan anaknya. Dari sini kita mengetahui bahwa akikah tidak wajib. Padahal beliau mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. Kelahiran Ibrahim anak beliau beberapa tahun berselang setelah Hasan dan Husain. Tetapi beliau tidak mengakikahkan Ibrahim. Yang menunjukkan bahwa akikah bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi sunnah muakkadah. Beliau memberikan penjelasan. Dan Abu Musa yang membawa anaknya kepada Nabi SAW dan dinamakan oleh Nabi dengan nama Ibrahim,
juga tidak ada keterangan bahwa Abu Musa mengakikahkan anaknya, dan sejumlah dalil yang lain. Berarti hadis-hadis yang memerintahkan akikah adalah perintah sunnah muakkadah, tidak sampai kepada hukum wajib, dan ini yang tepat menurut pendapat umumnya para ulama. Sebab kalau dikatakan wajib, maka bertentangan dengan fi'il Nabi SAW, dengan perbuatan Nabi SAW pada akhir hayat beliau, yang beliau tidak mengakikahkan anaknya, padahal anaknya sendiri Ibrahim. Tidak ada keterangan, tidak ada satupun keterangan yang beliau mengakikahkan anaknya. Lalu bagaimana makna anak itu tergadai? Berselisih para ulama tentang makna dari hadis yang mulia ini. Bagaimana kalau akikah itu dilakukan setelah hari ketujuh? Apakah sah atau tidak? Kalau dikatakan sah, ya sah, tetapi menyalahi sunnah, menyalahi sunnah. Sah ya sah, karena waktu yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari yang ke-7. Panjang lebar saya jelaskan tentang akikah yang ditetapkan oleh syarih pembuat syariat. Kemudian pada halaman 244 saya terangkan bagaimanakah cara menghitung hari ketujuh. Ada khilaf di antara para ulama. Antum bisa membacanya di rumah nanti. Kemudian pada halaman 255 apa yang diucapkan ketika menyembelih akikah pun juga saya jelaskan. Ya. Kemudian pada halaman 266 saya jelaskan tentang fawaid, faedah-faedah akikah. Di antaranya adalah dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagai syiar Islam tentang kelahiran anak yang menyalahi kebiasaan orang-orang kuffar. Yang keempat, sebagai tanda syukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang sangat besar ketika dia memberikan si buah hati. Yang kelima, membebaskan anak dari tahanannya dan gadaiannya, dan dia tidak bisa dibebaskan atau ditebus kecuali dengan akikah. Yang keenam, bergembira pada hari-hari yang sangat bahagia ketika si buah hati lahir ke dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menginfakkan harta di jalan yang diredai dan dicintai Allah dan Rasulnya, hatta sampai meminjam menurut fatwa Imam Ahmad demi menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, memberi makan keluarga, tetangga, teman dan fakir miskin dengan sembelihan akikah. Yang kesembilan, memberi manfaat kepada anak yang lahir dengan akikahnya itu, bahwa dia telah ditebus dengan seekor kambing sebagaimana Ismail Allah telah menggantinya dengan sembelihan seekor kambing kibas. Kesepuluh, menunjukkan tanggung jawab seorang bapak terhadap anak-anaknya. Ini diantara fawaid akikah. Ya, asal cukur yang betul. Kalau kasar cukurnya, ya robek-robek kepalanya. Kan bayi pegang cukur, ambil silet yang secukur yang tajam, pelan-pelan. Ya lecet-lecet sedikit jamak, enggak jadi masalah. Sama juga ini enggak apa, dikit-dikit, pelan-pelan, tidak mudarat. Jangan ditunda sampai ini, karena manfaatnya sangat besar sekali. Ya.
Kemudian pasal yang ke-25, bersedekah seberat timbangan rambut dengan perak. Ini pun sunnah, tidak wajib. Ya. Kemudian pasal yang ke-26, tertib amal ketika anak itu lahir. Kesatu, pada hari kelahiran, pertama memberi nama, kedua mentahnik dan mendoakan keberkahan. Tadi tentang tahnik kelewatan ya. Pasal 22 ya. Kelewatan tentang tahnik tadi pasal ke-22. Antum nggak kasih tahu tadi. Hah? Tahnik tahu tidak tahnik? Tahnik kita mengunyah korma, ya, dilembekkan. Itu kalau mulut kita bau, bekas makan ini lain, mulut kita bukan mulut Nabi. Ya, tapi boleh ayak gitu. Pencet, lembekkan, masukkan ke langit-langit sini. Luar biasa. Hari kelahir sebelum dia menyusu sama ibunya. Minta sama bidan, sama yang merawat, perawat. Kan anak antum punya hak. Punya hak, sini, anak saya. Kasih korma. Selain menampakkan sunnah, menjaharkan sunnah. Dan bidan-bidan itu, perawat-perawat itu jarang yang tahu. Dia was-was, takut keselak anak itu. Padahal enggak, kalau rapi pegang. Anak antum pesen, antum bapaknya. Saya setiap lahir saya pesen, saya ikutin terus. Udah bersihin kasih saya ya. Gitu. Sini saya ini, pegang, masukin. Dia bengong aja ngeliatinnya. Bahaya. Pikir enggak, ini sunnah. Ini manfaatnya besar. Karena dia di dalam perut anak. Dalam perut ibu itu hangat, kehangatannya itu cukup Allah berikan. Ya subhanallah, maha suci Allah yang telah mengatur demikian rapinya. Begitu keluar, masuk hawa, dingin. Dingin, kulitnya masih tipis, dingin. Perlu hangat. Manis-manisan itu memberikan hangat pada tubuh. Karena itu kita disukai ketika buka puasa makan korma. Maka luar biasa bayi itu, dia ciplak-ciplak itu, dibilang zen ini korma ya kan. Kalau tidak ada korma, boleh dengan sesuatu madu, sesuatu yang bentuknya manis. Tahnik luar biasa. Dan Nabi SAW biasa mentahnik. Dan pasti kita yakin ada manfaatnya. Tidak perlu takut dengan manusia dalam menegakkan sunnah. Ya. Tertib amal pada pasal yang ke-26, mentahnik ya, pada hari pertama memberi nama, mentahnik dan mendoakan keberkahan. Boleh saja mentahnik itu besoknya. Ya. Besoknya itu mentahnik itu tidak mengapa, tapi yang bagus itu pada hari itu. Kemudian bapak mendoakan keberkahan. Allahumma barik fihi, barakallahu fihi. Barakallah, semoga Allah memberkahi dalam itu, mendoakan keberkahan. Ya. Jangan diam aja jadi bapak. Gitu. Jadi bapak paling punya hak mutlak. Gitu. Tatur giniannya. Kan rumah sakit bayar nggak antum? Bayar. Setiap pembeli jadi raja menurut kebiasaan. Atur. Nanti kalau sudah dirapiin, diinikan, suster kasih ke saya ya. Bawa sini kasih ke saya. Saya mau tahnik, saya mendoakan keberkahan. Anak antum. Kalau bukan dikasih ya marahin. Nggak boleh anak saya. Ini anak ini bapaknya pada diem aja saya lihat. Gimana nih anak? Mana anak saya sini? Asyik. Bismillah. Asyik tuh anak. Pertama kali diberi makan oleh bapaknya. Karena bapaklah yang memberi nafkah kepada dia.
baru kasih ibunya untuk kasih sayang air ASI air susu ibu itu. Luar biasa Rasulullah SAW. Bapaknya mendoakan, ya Allah berkahi dan seterusnya. Nikmat jadi bapak, nikmat ya. Nikmat Islam itu penuh kenikmatan. Karena itu kita perlu paham ajaran Islam bab per babnya. Ini tertib amalnya. Kemudian masuk khitan, pasal yang ke-27. Khitan adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan wanita. Bagi laki-laki untuk kesehatan, bagi wanita untuk menstabilkan syahwatnya. Karena itu wanita-wanita kafirat tidak dikhitan. Dia lebih liar dari hewan-hewan buas di hutan rimba. Terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Karena itu Islam mengatur kestabilan syahwat. Dikhitan. Tidak terlalu dalam, nanti dia akan jadi dingin. Kalau tidak sama sekali, maka akan melonjak. Ada kestabilan. Maka itu perempuan-perempuan atau orang-orang kufar musuh-musuh Islam tidak suka wanita-wanita dikhitan. Supaya wanita-wanita itu menjadi liar. Mereka merasa, wah itu kezoliman digunting ituannya. Mana kezoliman? Ini bagaimana tindik ini? Kan sama aja, iya kan? Apa namanya ini? Anting-anting, pasang anting-anting. Bahkan sekarang itu laki pakai ini di sini, ya bahkan itu lebih sakit daripada dikhitan. Ini kan pakai apa namanya? Cincin di hidung, bayangkan. Di hidung, cincin. Ada yang di bibirnya, ada yang di pusernya. Wanita maupun laki-laki yang jadi wanita itu, kok nggak dipersoalkan itu? Kemudian yang mentato, ya kan? Kok nggak dipersoalkan? Ini khitan, sunnah Nabi yang mulia, sunnahnya para Nabi dan Rasul, dan membuat wajah itu bercahaya. Faedah khitan itu luar biasa bagi wanita, bagi laki-laki kebersihan dan lain-lain. Bagi wanita menstabilkan syahwatnya dan menyegarkan mukanya sehingga nampak seperti basah. Dalam hadis saya terangkan di sini. Merekah, cerah, tidak pucat. Ada kan yang pucat, yang ini ceria, bagus, luar biasa ajaran Islam. Nah sekarang saya dengar khitan wanita katanya dilarang, nggak boleh ini. Ini luar biasa, ini sunnah. Dan tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan khitan ini berlangsung terus-menerus dari zaman ke zaman. Bahkan Nabi Allah Ibrahim berkhitan ketika umur 80 tahun. Karena waktu itu baru datang perintah. Kan itu menunjukkan khitan itu wajib. Umur 80 tahun. Udah kakek-kakek. Khitan. Nabi yang mulia. Angkat. Kemudian pasal yang ke-30 tentang hukum-hukum anak. Hukum membawa anak ketika salat dan seterusnya. Saya bahas. Ya. Kemudian pasal yang ke-31 tentang apa yang dimaksud dengan anak zina, anak pungut, anak angkat, anak tiri, anak susu. Anak zina adalah yang lahir dari hasil perzinahan. Anak pungut adalah anak yang dibuang oleh seseorang yang tidak diketahui siapa bapaknya dan ibunya. Sering orang-orang menemukan anak di jalan, di tong sampah dibuang. Ini namanya anak pungut. Boleh sebagian kaum muslimin mengambilnya, tetapi jangan dinasabkan kepada dia. Atau pemerintah membuat panti-panti untuk dititipkan dan dibiayai, disekolahi dan seterusnya. Anak angkat yang kita angkat dan diketahui oleh orang tuanya dan harus dinasabkan kepada orang tuanya dan tidak menjadi mahram bagi istri kita dan anak-anak kita. Kalau wanita tidak menjadi mahram bagi kita. Anak tiri adalah anak yang kita menikah
menikahi seorang wanita, dia mempunyai anak. Itu adalah anak tiri kita, anak susu ya. Ini penjelasan lebih lanjut di kitab saya, Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin. Hukum menasabkan diri kepada yang bukan nasabnya, pasal ke-32, ini haram. Sekarang orang jual-jual anak. Bahkan kemarin di pengajian Sabtu, sebagian ikhwan memberitahukan kepada kita bahwa masing di dalam perut sudah dijual. Ada akte notaris, ada apa. Ini adopsi. Ini sangat diharamkan dalam Islam. Mengadopsi anak, dijual anaknya pakai akte notaris, dan dinasabkan kepada pembelinya. Ini terlaknat. Dan saya terangkan sejumlah hadis. Di antaranya halaman 305, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alayhi la'natullahi almutatabi'atu ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Barang siapa yang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya dan mengaku bermaula kepada yang bukan maulanya, yakni menasabkan kepada dia, maka atasnya laknat Allah yang terus menerus sampai hari kiamat. Dalam hadis yang lain halaman 306, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haramun. Barang siapa yang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya, padahal dia mengetahui sesungguhnya orang tersebut bukan bapaknya, maka surga atasnya haram. Dan sejumlah hadis-hadis yang lain. Kemudian pada pasal yang ke-33, keutamaan orang tua yang kematian anaknya yang belum baik, yang belum balik. Di antara saudara-saudara kita, ada yang kematian anaknya yang belum balik. Ada yang kematian ketika anaknya lahir. Ada yang mati ketika anaknya umur 1 tahun. Ada yang 2 tahun. Ada yang 5 tahun. Ada yang 7 tahun. Ada yang 9 tahun. Walhasil belum balik. Kalau dia sabar, redha akan qadar Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan jannah bagi dia. Ya, kematian anak, apalagi sampai 3 anak. Tetapi jangan kita harapkan anak-anak kita mati sebelum balik agar kita dapat surga. Ini celaka, karena Allah mengetahui segala niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kewajiban kita memelihara anak, menjaga anak, zahiran wa batinan, lahir dan batin, sebagaimana akan datang pasalnya nanti di akhir kitab ini. Yang ke-34, tempat anak yang mati sebelum balik. Saya jelaskan di sini, yang kesimpulannya adalah surga atau jannah. Sampai di sini secara ringkas selesailah bab yang kedua, permasalahan ketika anak itu lahir. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala, kalau diizinkan di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memberkahinya, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan izin bagi kita untuk ta'lim di sini. Ya, kalau ada waktu insyaallah ta'ala, pada minggu yang ketiga, Ahad yang ketiga di bulan Maret, yaitu tanggal 21 ya. Ya, nanti akan diberitahukan kepada saudara-saudara, dan kita akan membahas bab yang terakhir tentang pendidikan terhadap anak. Sampai di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang mulia, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan insyaallah pada pertemuan yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.